Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang aneh sedang terjadi dalam hidupmu akhir-akhir ini? Seolah semua berjalan normal di permukaan, tetapi jauh di dalam hati, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan bahwa ada sesuatu yang harus kamu ketahui, sesuatu yang harus kamu dengar, dan yang lebih mengejutkan, mungkin inilah alasan mengapa kamu menemukan pesan ini hari ini. Jangan buru-buru mengabaikannya. Karena apa yang akan kamu dengar beberapa menit ke depan mungkin bukan kebetulan. Banyak orang mengira bahwa ancaman terbesar dalam hidup datang dalam bentuk masalah besar, musuh yang jelas terlihat, atau kegagalan yang langsung menghantam tanpa peringatan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bahaya terbesar seringkali datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Ia terlihat baik, terasa nyaman, bahkan terkadang tampak seperti sebuah kesempatan. Itulah yang membuat begitu banyak orang terjatuh tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju sebuah jebakan. Dan jika kamu adalah jiwa yang terpilih, seseorang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik, dan sesuatu yang lebih berarti, maka kamu harus memahami satu hal penting. Semakin dekat seseorang kepada tujuan besar dalam hidupnya, semakin besar pula gangguan yang akan datang untuk menghentikannya. Inilah alasan mengapa banyak orang tiba-tiba kehilangan arah tepat sebelum keberhasilan datang. Inilah alasan mengapa sebagian orang membuat keputusan yang mereka sesali seumur hidup hanya beberapa langkah sebelum pintu kesempatan terbuka. Dan inilah alasan mengapa hari ini kamu harus membuka mata lebih lebar dari sebelumnya. Karena ada jebakan yang sedang menjebak begitu banyak orang saat ini. Jebakan yang tidak terlihat, jebakan yang tidak berbentuk, jebakan yang tidak mengikat kaki, tetapi mengikat pikiran. Jebakan yang tidak memenjarakan tubuh, tetapi memenjarakan masa depan. Mungkin tanpa sadar kamu sudah melihat tanda-tandanya. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa lebih mudah ragu daripada biasanya. Mungkin ada ketakutan yang terus muncul tanpa alasan yang jelas. Mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang tiba-tiba membawa energi negatif, kebingungan, atau membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Jika itu yang sedang terjadi, maka dengarkan pesan ini sampai akhir. Karena banyak orang gagal bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan. Banyak orang kehilangan berkat bukan karena mereka tidak layak menerimanya. Banyak orang tidak sampai pada tujuan mereka bukan karena Tuhan meninggalkan mereka. Mereka gagal karena terjebak oleh keraguan, terjebak oleh ketakutan, terjebak oleh keputusan yang salah pada waktu yang salah. Hari ini adalah saatnya untuk mengenali jebakan itu sebelum terlambat. Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkap tanda-tanda yang sering diabaikan, kesalahan yang diam-diam menghancurkan masa depan, serta pesan penting yang perlu diketahui oleh setiap jiwa yang sedang berjalan menuju takdir yang lebih besar. Jadi, sebelum kita melanjutkan, berhentilah sejenak dari segala distraksi. Fokuskan pikiranmu, buka hatimu, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana jika pesan yang akan kamu dengar hari ini adalah peringatan yang selama ini kamu butuhkan? Karena bisa jadi, tepat saat ini, kamu sedang berdiri di antara dua jalan, satu menuju tujuan yang telah dipersiapkan untukmu, dan satu lagi menuju jebakan yang dapat mengubah segalanya. Dan pilihan itu, mungkin lebih dekat daripada yang kamu kira. 1. Jebakan keraguan yang perlahan menghancurkan keyakinan. Jiwa terpilih, ada satu jebakan yang sangat berbahaya karena ia tidak datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu dengan ancaman yang terlihat. Ia tidak memperingatkanmu bahwa ia sedang mendekat. Sebaliknya, ia masuk secara perlahan, diam-diam, dan hampir tidak terasa. Jebakan itu adalah keraguan. Keraguan seringkali muncul saat seseorang sedang berada di persimpangan penting dalam hidupnya. Anehnya, banyak orang berpikir bahwa ketika mereka berada di jalur yang benar, mereka akan merasakan keyakinan yang semakin kuat setiap hari. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Justru ketika seseorang semakin dekat dengan perubahan besar, semakin dekat dengan kesempatan baru, atau semakin dekat dengan pencapaian yang telah lama ia perjuangkan, keraguan sering muncul dengan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Mengapa demikian? Karena keraguan memiliki satu tujuan utama, membuat seseorang berhenti sebelum ia mencapai apa yang telah diperjuangkannya. Bayangkan seseorang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ia telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mencapai sebuah tujuan.
Ketika hasilnya mulai terlihat, ketika pintu kesempatan mulai terbuka, tiba-tiba muncul suara kecil dalam pikirannya. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak cukup baik? Bagaimana jika semua ini hanya harapan kosong? Pertanyaan-pertanyaan itu tampak sederhana, namun jika dibiarkan tumbuh, mereka dapat berubah menjadi tembok besar yang menghalangi langkah seseorang. Keraguan jarang menghancurkan hidup seseorang dalam satu malam. Ia bekerja secara perlahan. Hari ini ia membuatmu menunda keputusan. Besok ia membuatmu kehilangan keberanian. Minggu depan ia membuatmu kehilangan semangat. Dan pada akhirnya, tanpa disadari, ia membuatmu meninggalkan impian yang pernah begitu berarti. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tidak gagal karena kekurangan kemampuan. Mereka gagal karena kehilangan keyakinan terhadap kemampuan yang sebenarnya sudah mereka miliki. Keraguan juga memiliki sifat yang sangat licik. Ia sering menyamar sebagai kehati-hatian. Seseorang mungkin berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia hanya sedang berpikir matang. Padahal sebenarnya ia sedang membiarkan rasa takut mengendalikan setiap langkahnya. Tentu saja berpikir sebelum bertindak adalah hal yang baik. Namun ada perbedaan besar antara kebijaksanaan dan keraguan. Kebijaksanaan membantu seseorang melihat jalan dengan lebih jelas. Keraguan membuat seseorang tidak berani berjalan sama sekali. Banyak kesempatan besar hilang bukan karena pintunya tertutup, tetapi karena seseorang terlalu lama berdiri di depannya sambil mempertanyakan dirinya sendiri. Jiwa terpilih, ada saat-saat dalam hidup ketika kamu harus berhenti mendengarkan suara ketakutan dan mulai mempercayai proses yang telah membawamu sejauh ini. Lihatlah perjalanan hidupmu. Bukankah ada banyak hal yang dulu tampak mustahil tetapi akhirnya dapat kamu lewati? Bukankah ada banyak tantangan yang pernah membuatmu takut tetapi pada akhirnya berhasil kamu hadapi? Jika dahulu kamu mampu melewati semua itu, mengapa sekarang kamu meragukan dirimu sendiri? Seringkali keraguan muncul bukan karena kamu lemah. Keraguan muncul karena kamu terlalu fokus pada kemungkinan gagal dan melupakan semua bukti bahwa kamu pernah berhasil. Seseorang yang terus memandang ke belakang akan kesulitan melihat jalan di depan. Demikian pula seseorang yang terus memikirkan kemungkinan terburuk akan sulit melihat peluang terbaik yang sedang menunggunya. Keraguan juga membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan secara objektif. Kesalahan kecil terasa seperti bencana besar. Kritik ringan terasa seperti penolakan total. Hambatan sementara terasa seperti akhir dari segalanya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Setiap perjalanan besar pasti memiliki tantangan. Setiap tujuan yang bernilai pasti membutuhkan perjuangan. Dan setiap orang yang berhasil pernah mengalami masa-masa ketika mereka mempertanyakan dirinya sendiri. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan keraguan menjadi penguasa hidup mereka. Mereka tetap melangkah meskipun tidak memiliki semua jawaban. Mereka tetap bergerak meskipun belum melihat seluruh jalan. Mereka tetap percaya meskipun keadaan belum sesuai harapan. Jiwa terpilih, mungkin saat ini kamu sedang menghadapi situasi yang membuatmu bertanya-tanya. Mungkin ada impian yang terasa semakin jauh. Mungkin ada rencana yang belum berjalan seperti yang kamu harapkan. Namun jangan membuat kesalahan yang sama seperti banyak orang lainnya. Jangan menilai masa depanmu berdasarkan kesulitan yang sedang kamu hadapi hari ini. Karena badai yang sedang kamu alami belum tentu menentukan kemana kapalmu akan berlabuh. Yang menentukan adalah apakah kamu terus bergerak atau menyerah di tengah perjalanan. Ingatlah bahwa keraguan selalu berusaha membuatmu fokus pada apa yang tidak kamu miliki. Sebaliknya, keyakinan mengajarkanmu untuk menggunakan apa yang sudah ada di tanganmu hari ini. Tidak ada perjalanan besar yang dimulai dengan kondisi sempurna. Tidak ada pencapaian luar biasa yang lahir dari kepastian mutlak. Yang ada hanyalah langkah pertama yang diambil dengan keberanian. Dan seringkali, keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian berarti tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Jika hari ini kamu mendengar suara keraguan dalam pikiranmu, jangan langsung mempercayainya. Ujilah suara itu. Tanyakan apakah ia membawa solusi atau hanya membawa ketakutan. Karena tidak semua suara yang terdengar masuk akal benar-benar layak diikuti. Terkadang, suara yang paling berbahaya adalah suara yang terus berkata bahwa kamu tidak akan berhasil, padahal belum pernah sekalipun membuktikan bahwa itu benar. Jangan biarkan keraguan mencuri masa depan yang sedang dibangun untukmu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah yang seharusnya kamu ambil.
Dan jangan biarkan satu pikiran negatif menghancurkan 1000 kemungkinan baik yang sedang menunggumu. 2. Jebakan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jiwa terpilih, jika keraguan membuat seseorang berhenti melangkah, maka tergesa-gesa membuat seseorang melangkah ke arah yang salah. Ini adalah jebakan yang berbeda, tetapi sama berbahayanya. Banyak orang kehilangan peluang besar bukan karena mereka terlalu lambat, melainkan karena mereka terlalu cepat. Mereka membuat keputusan saat emosi sedang memuncak. Mereka bertindak ketika pikiran belum tenang. Mereka memilih jalan tanpa memahami kemana jalan itu akan membawa mereka. Dan ketika akibatnya datang, mereka baru menyadari bahwa satu keputusan yang dibuat dalam beberapa menit dapat mengubah arah hidup selama bertahun-tahun. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Semua orang ingin hasil instan. Semua orang ingin jawaban sekarang juga. Semua orang ingin mencapai tujuan tanpa harus menunggu terlalu lama. Namun hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu. Ada proses yang tidak bisa dipercepat. Ada pelajaran yang hanya dapat dipahami melalui kesabaran. Masalahnya, banyak orang tidak suka menunggu. Ketika menghadapi tekanan, mereka ingin segera keluar dari situasi tersebut. Ketika menghadapi kebingungan, mereka ingin segera menemukan jawaban. Ketika menghadapi ketidakpastian, mereka ingin segera mengambil tindakan apapun agar merasa lebih tenang. Disinilah jebakan tergesa-gesa mulai bekerja. Karena tidak semua tindakan lebih baik daripada menunggu. Kadang-kadang, keputusan terbaik adalah memberi waktu bagi pikiran untuk menjadi jernih. Bayangkan seseorang yang sedang marah. Dalam keadaan emosional, ia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Setelah emosinya mereda, ia menyesal. Namun kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Atau seseorang yang sedang kecewa. Karena kecewa, ia memutuskan meninggalkan pekerjaan, hubungan, atau kesempatan yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Beberapa bulan kemudian ia menyadari bahwa keputusan itu dibuat bukan berdasarkan kebijaksanaan, melainkan berdasarkan emosi sesaat. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang membiarkan perasaannya mengambil alih kendali. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Namun emosi bukanlah pemimpin yang baik untuk keputusan-keputusan besar. Keputusan yang dibuat dalam keadaan marah sering berakhir dengan penyesalan. Keputusan yang dibuat dalam keadaan takut sering berakhir dengan kehilangan kesempatan. Keputusan yang dibuat dalam keadaan putus asa sering berakhir dengan masalah baru. Jiwa terpilih, salah satu tanda kedewasaan adalah kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap segala sesuatu secara langsung. Tidak semua pesan harus segera dibalas. Tidak semua konflik harus segera diselesaikan saat itu juga. Tidak semua pilihan harus diputuskan dalam hitungan menit. Kadang-kadang, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling besar. Orang yang bijaksana memahami bahwa waktu dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap sebuah masalah. Apa yang hari ini terlihat sebagai bencana mungkin besok terlihat sebagai pelajaran. Apa yang hari ini terlihat sebagai jalan buntu mungkin besok ternyata hanyalah tikungan menuju arah yang lebih baik. Karena itu, jangan pernah membuat keputusan besar ketika hatimu sedang dipenuhi emosi yang kuat. Berilah dirimu ruang untuk berpikir. Berilah dirimu kesempatan untuk melihat situasi dari berbagai sudut. Berilah waktu bagi kebijaksanaan untuk berbicara sebelum tindakan dilakukan. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran bukan berarti menyerah. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu saat yang tepat sambil tetap menjaga arah tujuan. Banyak orang mengira bahwa bergerak cepat selalu lebih baik daripada bergerak lambat. Padahal dalam kenyataannya, bergerak ke arah yang salah dengan cepat hanya akan membuat seseorang semakin jauh dari tujuan yang sebenarnya. Lebih baik melangkah dengan hati-hati ke arah yang benar daripada berlari kencang ke arah yang salah. Jiwa terpilih, mungkin saat ini ada keputusan yang sedang kamu pertimbangkan. Mungkin ada pilihan yang membuatmu bingung. Mungkin ada tekanan yang mendorongmu untuk segera bertindak. Sebelum melangkah, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah keputusan ini lahir dari kebijaksanaan atau hanya dari emosi sesaat? Apakah aku benar-benar memahami akibatnya? Apakah aku sedang bergerak menuju tujuan atau hanya berusaha melarikan diri dari ketidaknyamanan saat ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu dapat menyelamatkanmu dari banyak penyesalan. Karena seringkali, jebakan terbesar bukanlah keputusan yang jelas-jelas buruk. Jebakan terbesar adalah keputusan yang terlihat benar ketika emosi sedang menguasai hati.
Dan itulah sebabnya ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan adalah penjaga terbaik dalam setiap perjalanan hidup. Jangan biarkan dirimu dipaksa oleh keadaan untuk mengambil langkah yang belum waktunya. Sebab apa yang dibangun dengan tergesa-gesa seringkali runtuh dengan cepat. Tetapi apa yang dibangun dengan pertimbangan matang, kesabaran, dan keyakinan yang kuat akan memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Jiwa terpilih, setelah memahami dua jebakan besar yang sering menghentikan langkah seseorang, kita dapat melihat satu kenyataan penting, tidak semua ancaman datang dari luar diri kita. Justru seringkali, hambatan terbesar muncul dari dalam hati dan pikiran kita sendiri. Keraguan membuat seseorang berhenti ketika seharusnya melangkah. Tergesa-gesa membuat seseorang melangkah ketika seharusnya menunggu. Satu membuat kita kehilangan kesempatan karena takut bertindak, sementara yang lain membuat kita kehilangan kesempatan karena bertindak tanpa berpikir. Keduanya sama-sama berbahaya, dan keduanya telah menjatuhkan banyak orang yang sebenarnya sedang berada sangat dekat dengan tujuan mereka. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa musuh terbesarmu adalah keadaan, kegagalan, atau orang-orang yang tidak menyukaimu. Namun bisa jadi, tantangan terbesar yang sedang kamu hadapi adalah bagaimana mengendalikan pikiranmu ketika keraguan datang, dan bagaimana mengendalikan emosimu ketika tekanan hidup memaksamu untuk segera mengambil keputusan. Ingatlah, setiap perjalanan besar selalu memiliki ujian. Ketika jalan terasa gelap, ujianmu adalah tetap percaya. Ketika keadaan terasa lambat, ujianmu adalah tetap sabar. Ketika kesempatan terlihat jauh, ujianmu adalah tetap melangkah. Dan ketika banyak suara mencoba membuatmu menyerah, ujianmu adalah tetap menjaga keyakinan bahwa setiap langkah yang baik tidak akan pernah sia-sia. Jangan biarkan keraguan mencuri keberanian yang telah lama kamu bangun. Jangan biarkan ketakutan membunuh impian yang masih hidup di dalam hatimu. Jangan biarkan keputusan yang dibuat dalam emosi sesaat menghancurkan sesuatu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Karena seringkali, tepat saat seseorang ingin menyerah, pertolongannya sedang mendekat. Tepat saat seseorang merasa tidak sanggup lagi melangkah, jalan keluar mulai terbuka. Dan tepat saat seseorang berpikir bahwa semuanya telah berakhir, babak baru kehidupannya justru sedang dimulai. Jiwa terpilih, jika pesan ini sampai kepadamu hari ini, jadikanlah ini sebagai pengingat untuk lebih waspada. Jangan terlalu cepat mempercayai setiap pikiran negatif yang muncul. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan ketika hatimu sedang tidak tenang. Berhentilah sejenak, renungkan langkahmu, dan pastikan bahwa setiap keputusan yang kamu ambil lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ketakutan. Percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada kesabaran yang terbuang percuma. Dan tidak ada air mata yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tetaplah berjalan meskipun perlahan. Tetaplah percaya meskipun belum melihat hasilnya. Tetaplah kuat meskipun keadaan belum berubah. Karena bisa jadi, saat ini kamu lebih dekat dengan terobosan besar daripada yang kamu sadari. Dan ingat baik-baik, jebakan terbesar bukanlah yang terlihat oleh mata, melainkan yang berhasil membuatmu meragukan dirimu sendiri dan kehilangan arah. Maka jagalah hatimu, tenangkan pikiranmu, dan teruslah melangkah. Sebab masa depan yang lebih baik sedang menunggumu di depan sana. Jika pesan ini berbicara kepada hatimu, jangan abaikan. Dengarkan, renungkan, dan jadikan setiap langkahmu mulai hari ini lebih bijaksana daripada kemarin. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka. Bukan pada dunia, tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali, belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengan nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada
Tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengar nada batin yang bergetar, ia menenangkan hati yang gemetar. Percaya semua akan pulang pada cahaya saat aku ikhlas, bukan saat aku memaksa. Jika tak ada yang mengerti, biarlah langit yang menjadi saksi. Aku berjalan bukan untuk dipuji, tapi agar jiwaku tak lagi sepi. Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan. Nada batin tak pernah berdusta, ia selalu tahu kemana aku harus pulang.